Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyafi artinya penyembuh, agar sesuatu yang sedang sakit dapat pulih normal kembali sebagaimana biasanya. Syafaat artinya pertolongan atau bantuan, agar seseorang yang seharusnya dihukum mendapatkan keringanan hukuman atau bahkan tidak dihukum sama sekali. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Telah diberitakan dalam hadis, sebelum terjadi Allah sudah tahu, karena Allah memang maha tahu, bahwa ketika Allah menghendaki dunia kiamat, manusia sibuk meminta pertolongan kepada Adam. Adam merasa malu sehingga tidak mampu memberi syafaat karena merasa telah menyebabkan manusia terusir dari surga. Kemudian manusia meminta kepada Ibrahim, karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapak dari para nabi penyebar agama samawi. Tapi Ibrahim alaihissalam menyatakan tidak pantas memberi syafaat. Lalu orang menuju kepada Isa alias Yesus. Tapi Isa berkata, "Bagaimana aku bisa menyelamatkan kalian, sedangkan aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri, sampai Allah yang menyelamatkan aku dari usaha penyalipan. Coba kau minta kepada Muhammad, Nabi yang paling akhir." Maka orang-orang menuju kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad bersujud kepada Allah, dan Allah kabulkan ia. Allah izinkan Nabi Muhammad untuk memberi syafaat kepada umatnya, kecuali 11 hal yang dapat menghalangi manusia untuk menerima bantuan syafaat dari Muhammad Rasulullah SAW. Ke-11 orang yang terhalang menerima syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW adalah: pertama, orang yang mempersekutukan Allah. Sebagaimana firman-Nya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu mempersekutukan Allah, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Juga Rasulullah bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, maka ia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Orang yang sholat tetapi bermaksud riya, ingin dipandang manusia atau ingin dipuji oleh manusia, bukan ikhlas karena Allah. Rasulullah bersabda, janganlah kalian sholat dengan riya, karena Allah tidak akan memperhatikannya. Hadis riwayat Bukhari. 3. Orang yang tidak berwudu secara baik. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak menjaga kebersihan wudhunya, maka sholatnya tidak diterima. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 4. Orang yang kikir atau pelit. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang kikir atau pelit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 5. Orang yang tidak mau menunaikan zakat padahal mampu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang sengaja tidak menunaikan zakat, maka harta kekayaannya itu akan menjadi saksi yang memberatkan untuknya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Orang yang suka berbohong. Rasulullah bersabda, berbicaralah dengan kejujuran, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Janganlah
kalian berbohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Orang yang tidak menghormati kedua orang tuanya. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Pemimpin yang tidak adil. Dalam hadis Abu Umamah disebutkan bahwa ada 2 jenis umat yang tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah, yaitu pemimpin yang zalim dan orang yang bersikap berlebihan dalam beragama. Ini juga hadis riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. 9. Orang yang tidak memenuhi hak Allah dan hak sesama manusia. Barang siapa yang suka memelihara hubungan silaturahim, niscaya Allah memperpanjang umurnya. Dan barang siapa melakukan kebaikan, niscaya Allah akan membalasnya dengan kebaikan pula. Barang siapa yang memutuskan silaturahim, niscaya Allah akan memutuskan hubungan dengannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10. Orang yang meremehkan dosa-dosa kecil dan tidak bertaubat. Janganlah kamu meremehkan dosa-dosa kecil. Sesungguhnya dosa-dosa kecil jika ditumpuk akan menjadi besar. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Kemudian yang ke-11 adalah orang yang pelit bersolawat. Dalam kitab Syaraful Mustafa ada keterangan bahwa Abu Sayyid berkata, pada suatu malam ketika Siti Aisyah menjahit di waktu sahur, tiba-tiba hilang jarumnya, sedang lampu mati. Kemudian datang Nabi SAW dan teranglah tempat itu dengan sinar Nabi Muhammad SAW, sehingga mendapatkan kembali jarum. Maka berkata Aisyah radhiyallahu anha, alangkah terangnya wajahmu ya Rasulullah. Maka sabda Nabi, celakalah orang yang tidak dapat melihat padaku, celakalah. Siti Aisyah bertanya, siapakah yang tidak melihat padamu? Jawab Nabi Muhammad SAW, orang bakhil. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, siapakah orang yang bakhil itu? Jawab Nabi Muhammad SAW, orang yang bakhil adalah orang yang tidak membaca sholawat jika mendengar namaku disebut orang. Demikianlah, marilah kita bertobat dari melakukan segala hal yang dapat menghalangi kita untuk menerima syafaat. Selama kita masih hidup di dunia, sungguh Allah masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri dan tidak mengulang-ulangi kesalahan. Allahumma sholli wa sallim taslima wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.